Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw dhalla aw asila aw zalla aw adlima aw adlama wajhala yujhala alayya. Alhamdulillah wa syukurillah. Teman-teman hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat yang mulia ini kita lanjutkan kembali kajian kita di kitab Ihfatus Sholli, ya, yang ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Yahya Ulumuddin hafizahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kita lanjutkan sekarang, baru masuk, kemarin sudah selesai membahas tentang bab wudu, ya. Dijelaskan tentang wudu berikut dengan hadis-hadisnya. Sekarang masuk ke babun niyat, ya, bab niat. Niat dalam salat. An-niyat fi salat. Nah, niat makna niat. Apa makna niat? Niat itu adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, ya. Jadi niat itu qasdu syai'i, ya, menyengaja melakukan sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, bersamaan dengan mengerjakannya. Nah, jadi definisi ini menunjukkan bahwa niat itu harus bersamaan dengan amalnya, ya, bersamaan dengan amalnya. Jadi kalau hanya niat saja tidak dibarengi dengan amal, ya, itu sengaja saja tanpa diiringi dengan amal, maka tidak bisa disebut dengan niat, ya. Misalkan niat sholat, ya, nawaitu usolli fardhu subhi rakaataini imaman lillahi taala, ya, sudah gitu aja, ya, tidak ada gerakan, ya, Allahu Akbar, takbiratul ihram, ya, kemudian rukuk dan seterusnya, maka tidak bisa dikatakan sebagai niat. Jadi niat itu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Nah, istilah lain niat itu juga disebut dengan al-khatir atau al-hajiz, ya. Sebagaimana disebutkan ma yahturu bil qalbi min amrin aw tadbirin. Sesuatu yang terlintas dalam hati berupa suatu urusan atau pengaturan. Atau al-azmu, ya, niat juga bisa diartikan atau didefinisikan dengan al-azmu, ya. Al-azmu itu apa? Al-iradatul mutaqaddimatu li tawqitin nafsi ala ma yara fi'lahu, ya. Jadi al-iradah, kemauan, al-mutaqaddimah, terdahulu, ini untuk memantapkan an-nafsi, hati, ala ma yara, terhadap sesuatu yang hendak dikerjakan, ma yara fi'lahu. Ya, itu niat secara bahasa. Nah, sah atau tidaknya ibadah itu tergantung niat. Ya, ini hadisnya sangat masyhur sekali. Hadis ini termasuk hadis masyhur, walaupun di zaman Nabi, di zaman sahabat, maaf, itu baru hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Jadi yang meriwayatkan dari kalangan sahabat itu hanya Umar bin Khattab saja. Tapi setelah zaman Umar itu banyak yang meriwayatkan, ya. Maka disebutlah hadis masyhur, ya. Lawannya hadis masyhur itu adalah hadis ahad. Ya, ada hadis ahad, hadis masyhur, ada hadis mutawatir. Jadi ada tiga bagian, ya, tiga pembagian hadis, dari sisi, dilihat dari sisi jumlah yang merawikan, ya. Kalau hadis ahad berarti satu orang yang meriwayatkan satu orang itu maksudnya di setiap level, ya, level sahabat satu orang, level tabiin juga cuma satu dua orang, ya. Level tabiin juga cuma satu dua tiga orang, maka disebut hadis ahad, ya. Nah, sebentar, apa salah. Jadi hadis itu bagi dua, ya, ada hadis ahad, hadis mutawatir. Dilihat dari sisi jumlah perawinya. Nah, hadis ahad itu ada hadis ahad yang jumlah perawinya banyak setelah masa sahabat. Itu disebut hadis ahad masyhur. Nah, gitu. Hadis ahad yang masyhur, gitu, ya. Kalau hadis mutawatir perawinya banyak, ya, baik di kalangan di tingkat sahabat banyak, minimal 5 para ulama menyebutkan. Di kalangan tabiin juga minimal 5, tabiin juga minimal 5. Baik. Hadisnya adalah innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, ya. Sesungguhnya semua amal itu bergantung kepada niat, ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang yang memiliki, ya, mendapatkan apa yang dia akan niatkan. Jadi segala sesuatu itu tergantung niat dan dia akan mendapatkan, ya,
apa yang dia niatkan. Hadis ini lanjutannya, wa man kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya itu karena ingin mendapatkan harta, ya, yang dia usahakan atau ingin mendapatkan istri yang dia sangat cintai, maka dia akan mendapatkan itu, ya, mendapatkan harta dan juga istri, ya, tapi dia tidak mendapatkan Allah dan Rasulnya. Nah, makanya kemudian dalam hijrah itu harus betul-betul memperhatikan niat ini, ya, niat hijrahnya itu bukan karena ingin mendapatkan kekayaan atau prospek dari bisnis syariah misalnya. Tuh di syariah bagus tuh prospeknya, saya hijrah deh. Atau mungkin ada wanita yang dia sukai, ya, di apa namanya, di bisnis itu, kemudian dia mengejar bisnis itu, ya. Niatkan semuanya karena Allah dan Rasul. Niat sholat dilakukan pada waktu takbiratul ihram, ya. Hal ini karena awal dari ibadah sholat adalah takbir. Imam Syafi'i menjelaskan, wa idza ahrama nawa sholatahu fi halit takbiri la ba'dahu wa la qablahu. Menurut Imam Syafi'i, ketika seseorang bertakbiratul ihram, takbiratul ihram itu Allahu Akbar, ya, maka ia niat sholat pada saat takbir, bukan setelah takbir atau sebelum takbir. Nah, jadi takbir Allah, ya. Nah, jadi pas takbir itu Allah, itu niat, ya, bukan sebelum takbir. Pas sebelum takbir, takbir berarti begini, ya, saya niat sholat misalkan, baru Allahu Akbar. Atau setelah takbir Allahu Akbar, niat sholat. Nah, bukan di situ. Justru niat itu dilakukan ketika sedang takbir, menurut Imam Syafi'i. Nah, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal itu beliau menjelaskan, ya, ya juzu an tataqaddama niyatu ala takbiri bi zamanin yasirin bihaitsu la ya'ridu syaghilun 'anis shalah. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal, ya, niat itu diperbolehkan mendahului sebentar sebelum takbir, sekiranya tidak ada hal yang mengalihkan perhatian dari sholat. Nah, menurut Imam Abu Hanifah itu boleh tuh sebelum takbir, tapi sebentar sebelum takbir, bukan lama, ya. Jadi mau takbir itu misalnya begini, mau angkat nih, Allah, sebelum bilang Allah, niat dulu, niat saya sholat duhur misalnya, nama itu usolli fardhu zuhri rakaatain, ya, rakaatin, Allahu Akbar. Jadi langsung, ya, tidak ada jeda antara niat dalam hati dengan takbiratul ihram. Itu menurut Imam Abu Hanifah boleh. Wa qala yajibu, berkata juga Imam Ahmad, yajibu an tataqaddama niyatu ala takbiri wa yukabbiru aqibaha bila qaslin wa la yajibu fi hali takbir. Ya. Imam Ahmad juga mengatakan niat wajib mendahului takbir. Nah, malah menurut Imam Ahmad bin Hambal, niat itu harus lebih dulu dibandingkan takbir. Ya. Selanjutnya setelah niat, maka orang yang sholat segera bertakbir tanpa ada jeda. Jadi niat tidak diwajibkan saat bertakbir. Jadi niat itu sebelum takbir tapi tanpa jeda. Ya. Berkata Abu Yusuf dan yang lain dari ulama pengikut Imam Abu Hanifah, idza kharaja min manzilihi qasidan salat adh-dhuhri ma'al imami fantaha ilaihi wa huwa fi shalah. Wa dakhala ma'ahu fiha wa lam yakhdhuruhu annaha tilka salatu ajza'ahu. Ya. Ketika seseorang keluar dari rumahnya menuju sholat duhur bersama imam, sementara ia sampai saat imam sudah berada dalam sholat, kemudian ia langsung masuk sholat bersama imam tanpa mengingat niatnya itu lagi, maka itu sudah cukup baginya. Nah, ini menurut Abu Yusuf, pengikut Imam Abu Hanifah, itu ketika telat datang masbuk, maka kita langsung ikuti saja gerakan imam tanpa harus niat dulu. Nah, cukup menurut beliau. Imam Abdul Wahab Al-Ansari yang lebih dikenal dengan Imam Asy'arani, ya, mengomentari perbedaan dalam masalah ini. Yang ikhtilaf, ya. Ada yang mengatakan sebelum takbir, ada yang mengatakan harus berbarengan dengan takbir, ada yang mengatakan boleh sebelum takbir tapi jangan putus dengan takbir. Nah, lalu bagaimanakah sikap kita?
Nah, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad juga berpendapat diperbolehkan mendahulukan niat daripada takbir dengan jeda waktu sebentar. Sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi'i mewajibkan menyertakan niat dengan takbir. Tidak cukup niat sebelum takbir atau sesudah takbir. Sedangkan menurut Imam Al-Qafal, termasuk ulama terkemuka dalam mazhab Syafi'i, barangkali kata beliau, jika dimungkinkan niat itu bersamaan dengan permulaan takbir, maka salat itu sah. Dan menurut Imam Nawawi, masih menurut mazhab Syafi'i, pendapat yang terpilih adalah sudah cukup kiranya jika ada kebersamaan niat dan takbir secara uruf kebiasaan. Sekiranya orang yang sholat tersebut tidak dianggap melupakan bahwa dirinya akan dan sedang menjalankan sholat. Hal ini mengikuti prinsip ulama salaf yang berlaku toleran dalam masalah tersebut sebagai bentuk kasih sayang kepada umat. Ya. Nah, jadi bagaimana? Nah, menurut penulis kitab Ihya Ulumuddin, dia kemudian menyimpulkan begini. Maka pendapat yang pertama, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad tadi, itu bersifat meringankan. Ya, jadi niat sebelum takbir itu meringankan. Sedangkan pendapat yang kedua, pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tadi, itu bersifat memberatkan. Nah, pendapat yang ketiga, tadi yang Imam Nawawi, ya, di dalamnya terdapat keringanan. Jadi masalah ini kembali kepada dua pertimbangan. Pertimbangannya apa? Yang pertama, karena memang tidak ada dalil syara yang mewajibkan kebersamaan niat dengan takbir. Gak ada satupun hadis ya yang mengharuskan niat itu bareng dengan takbir. Sebab Rasulullah SAW tidak pernah memperdengarkan kepada para sahabat kecuali bacaan takbir saja. Ya kan? Sehingga tidak diketahui apakah niatnya bersamaan dengan takbir, apakah mendahului atau setelah takbir. Karena ingat itu dalam hati. Ya, karena niat itu dalam hati. Karena niat itu dalam hati, maka sahabat juga nggak tahu ini Nabi ini ketika takbir itu sudah niat apa belum. Niatnya di mana? Apakah sebelum takbir, apakah berbarengan dengan takbir atau setelah takbir? Ya, padahal di sisi lain ada hadis yang menguatkan innamal amalu binniyat. Gitu. Amal-amal itu tergantung niatnya. Berarti harus ada niatnya. Pertanyaannya niat ketika sholat itu di mana posisinya? Nah, karena tidak ada penjelasan dari Nabi, ya pertimbangan yang pertama. Yang kedua, karena memang takbir adalah awal dari rukun sholat yang terlihat dan tidak disebut sebagai rukun kecuali setelah terwujud bentuk suatu perbuatan, hingga orang yang sholat itu mengekspresikan gerakan dan bacaan sholat dalam hatinya ketika takbir. Sementara pendapat Imam Qafal dan Imam Nawawi lebih mengarah pada sifatnya mudah bagi orang awam. Nah, jadi di mana dong ya niatnya berarti terserah. Mau di awal boleh, mau dibarengin boleh, atau setelah itu boleh. Intinya mana yang paling mudah. Ya. Kalau di awal ya monggo, itu ada pendapatnya. Kalau di tengah juga monggo. Ya, di tengah itu berbarengan dengan takbir. Niat dalam hati, bahasa niat dan melafazkan niat. Ya. Nah, niat dilakukan dalam hati, ya, bukan dengan lisan. Yang namanya niat itu dalam hati, tidak dengan lisan. Namun dapat menggunakan bahasa apapun, ya, serta tidak cukup hanya dengan melafazkan niat. Jadi niat itu boleh juga dengan menggunakan bahasa mana saja, yang penting tidak dilafazkan. Ya, karena pentingnya niat itu ada dalam hati. Misalkan kita nggak bisa bahasa Arab, ya, tidak bisa menyebut usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin, ya, mustaqbil qiblati, ma'muman lillahi ta'ala, nggak bisa, susah. Ya sudah, pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, ya, menjadi makmum karena Allah, bisa begitu. Ya, atau pakai bahasa Inggris, ya boleh, ya. Bahasa Jepang juga boleh. Karena niat itu dalam hati, tidak perlu diucapkan. Baik. Imam Ibnu Hajar, ya, Ibnu Hajar Al-Haytami di sini ya, bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi ada dua ya. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini yang menulis kitab Fathul Bari, ya, sarah daripada Sahih Bukhari, ya. Kemudian yang menulis kitab Bulughul Maram, ya, itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sedangkan ini yang dimaksud adalah Ibnu Hajar Al-Haytami.
Nah, Ibnu Hajar menjelaskan al-awwalu niyah bima marra fil wudu'i wa hiya mu'tabaratun huna. Wa fi sa'iril abwab bil qalbi fala yaqtit nutqu ma'a ghaflatihi wa la yadurru nutqu bi khilafi ma fihi. Ya. Jadi menurut beliau, fardu salat yang pertama adalah niat dengan hati. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam bab wudhu. Di sini, maksudnya di dalam bab salat ini, niat sudah tentu diperlukan. Niat tidak cukup hanya dengan diucapkan, sementara hati melupakan. Ya. Bahkan tidak masalah jika niat diucapkan sementara berbeda dengan apa yang ada dalam hati. Jadi yang penting itu niat itu dalam hati. Walaupun misalkan salah. Di lisannya kita mengucapkan usolli fardhu subhi, di padahal waktu maghrib. Di hati kita usolli fardhu maghrib. Nah, maka yang diperhatikan itu dalam hatinya itu. Ya, bukan yang ada di lisannya. Ya. Lalu apa fungsi lisan? Sebenarnya Imam Asy-Syafi'i mengharuskan dengan lisan itu bukan karena niatnya, tapi justru untuk mengikat niat. Ya, karena kalau mengandalkan hati saja itu khawatir tergelincir, khawatir dia bengong, melamun, ya lupa dengan niat. Maka dengan lafaz itu cara untuk mengikat hati ya agar tidak lupa niat. Gitu kira-kira. Ya. Baik, tingkatan niat. An-niyatu salasu darajat. Niat itu 3 tingkat. Al-ma'na, ya. Anna niyata bihasabi aqsami salati al-fardhi wan nafli al-muqayyadi bil waqti aw sababi wan naflu al-mutlaqa salasu maratib, ya. Jadi niat ada tingkatan, maknanya adalah tingkatan niat itu sesuai dengan ragam salat, ya. Ada fardu, ya. Kemudian ada nafil, ya. Nafil itu nafilah, muqayyad, ada juga nafilah mutlak, ya. Jadi ada nafilah muqayyad, ada nafilah mutlak. Nafilah itu sholat sunnah yang terikat waktu dan sebab, ya, waktu atau sebab, ya. Misalkan rawatib, qobliyah, ba'diyah itu kan berlakunya sholat sunnah karena sebab, ya, sebab sebelum zuhur atau setelah zuhur. Yang ketiga ada sholat sunnah yang mutlak, tidak terikat dengan waktu. Ya, kapan saja boleh melakukan sholat sunnah. Makanya sering disebut dengan sholat sunnah mutlak. Ya, kapan itu bisa di masjid, ya. Kita pengen sholat sunnah nih di masjid aja. Niatnya apa? Sholat sunnah mutlak. Ya. Bagaimana penjelasannya? Penjelasan begini. In kanatis sholatu fardhan wajaba qasdul fi'li wa ta'yinu wa fardiyah. Ya. Maknanya anna sholata in kanat fardhan ay walau nadran au kifayatan au qada'a faitatin au mu'adatan wajaba qasdu fi'liha wa ta'yinuha ka subhin au zuhrin masalan wa niyyatu fardiyatiha walau min sabiyyin inda ibni Hajar wa khalafahu al-Ramli fihi wa takfi niyyatul maktubati wal mandurati bin nadari anil fardiyah. Jadi maksudnya itu apabila ya salat itu salat fardu, maka wajib qasdul fi'li. Ya, harus ada kalimat menyengaja. Ya, cara menyengaja itu misalkan dengan usolli. Ya, usolli itu saya menyengaja salat. Jadi kalimat usolli itu artinya saya menyengaja salat. Ya. Ta'yin menyebutkan nama salat, misalnya usolli fardhu subhi. Jelaskan di situ. Niat itu tidak boleh usolli salata, nggak bisa. Ya, usolli salata ma'muman lillahi ta'ala. Nah, cukup itu. Saya niat salat sebagai makmum karena Allah. Nggak cukup. Harus disebutkan ya jenis salatnya. Misalkan usolli fardhu subhi, usolli Idul Adha, ya, usolli Idul Fitri misalkan. Ya. Usolli duha disebutkan ya apa namanya jenis salatnya. Yang ketiga disebutkan kefarduan atau kesunahan. Misalnya usolli fardu subhi gitu. Atau usolli sunnata li'idil adha. Sebutkan sunnahnya kan. Usolli sunnata duha. Usolli sunnata tahajud. Ya, dan seterusnya. Jadi sebutkan
kalimat menyengajanya dengan kalimat usolli. Yang kedua, sebutkan jenis sholatnya, apakah sholat maghrib, isya dan seterusnya. Yang ketiga adalah jelaskan eh, kefarduan atau kesunahannya. Sholat fardu, sholat sunnah. Nah, jika sholat fardu baik karena nazar, fardu kifayah, mengqadha sholat, fardu yang terlewat, atau mengulang sholat fardu, maka wajib sengaja melakukan. Yang menyebutkan nama sholat, ya, niat kefarduan, meski bagi seorang anak kecil, menurut Imam Ibnu Hadar, ya, kan, tetapi pendapat ini disetangga oleh Ramli. Menurut beliau tidak perlu niat kefarduan untuk niat sholat maktubah atau sholat yang dilakukan karena nazar. Jadi kalau sholatnya nazar, maka tidak perlu disebutkan jenis sholatnya apa. Kemudian apabila sholat itu sholat sunnah, tadi kan sholat wajib. Apabila sholat sunnah yang terbatas waktunya, muakkad tadi, ada sholat sunnah yang terbatas waktu, ada sholat sunnah yang tidak terbatas waktu. Nah, sholat sunnah yang terbatas waktu itu sholat rawatib, yang sholat yang mengikuti sholat fardu. Atau sholat sunnah yang memiliki sebab, ya, misalkan sholat hujan, ya, istisqa itu kan hujan sebab, ya, atau yang lainnya. Nah, maka jika sholat itu sholat sunnah yang terikat oleh waktu, seperti sholat rawatib, idul fitri, idul adha, atau memiliki sebab seperti sholat istisqa, dan dua gerhana, maka dalam niat wajib apa? Sengaja melakukan. Tetap harus ada kalimat usolli, ya, sengaja melakukan. Yang kedua, menyebutkan nama sholat seperti sunnah qobliyah, zuhur, atau ba'diyah zuhur, ya, qobliyah subuh, ya, atau ba'diyah isya, ba'diyah zuhur, dan seterusnya. Disebutkan jenis sholatnya, ya. Jadi harus disebutkan, bukan malah dibiarkan begitu saja. Adapun tingkatan niat yang ketiga itu wa in kanat nafilatan mutlaqatan wajib qasdul fi'li faqat. Jika salat itu salat sunnah mutlak, maka dalam hati hanya yaitu wajib menjaga melakukan. Kalau salat mutlak itu cukup di hati saja. Maksudnya jika salat sunnah mutlak yang ini tidak diberi oleh batas waktu atau oleh waktu, dan juga bukan sholat sunnah yang memiliki sebab, maka hanya boleh sengaja melakukan sholat, boleh mewajibkan diri sendiri, ya, di waktu ketika kita mengerjakan sholat tersebut. Misalkan kalimatnya adalah qasdul fi'li at-ta'yinu al-fardiyah, ya, dalam bahasa Arab itu niatnya usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri, ya. Ini kalimat usolli ini sengaja melakukan, menyebutkan namanya itu adalah al-sholli fardhu, ya. Kemudian ya. Jadi al-fardhiyah, ya. Contoh dalam bahasa Arab, usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri. Itu dari contohnya. Nah, apabila mengerjakan salat sunnah yang terbatas seperti qobliyah, ba'diyah, atau salat yang mempunyai sebab seperti wudu, tahiyatul masjid, maka wajib adanya apa? Qasdul fi'li, sama, ya, sengaja melakukan. Yang kedua, at-ta'yinu, menyebutkan nama salatnya. Usolli sunnatul dhuhri, usolli sunnatul wudu'i. Nah, lalu tipe yang ketiga, orang yang mengerjakan sholat mutlak, nah, tanpa adanya instruksi apapun. Maka ia hanya mengambilnya, mengamankannya, lalu melakukan. Nah, begitupun juga ketika sholat mutlak, ini harus ada qasdul fi'linya juga. Nah, tempatnya juga harus dirubah. Nah, itu dia tentang niat. Lalu bagaimana tentang melafazkan niat? Sekarang kudu niat, ya. Nah, para ulama mazhab Imam Syafi'i dan juga para pengikutnya, pengikut Imam Syafi'i itu membolehkan melafazkan niat, ya, dengan tujuan untuk membantu kemantapan hati tadi, mengikat hati. Sebagaimana disebutkan wa sunnatun biman wiyin qabla takbiri lisu iliyusa idal lisanul qalba. Ya.
Disunahkan mengucapkan niat sebelum takbir agar lidah itu membantu kemantapan hati. Ya, jadi lisan tetap memantapkan hati. Tentu tidak kencang-kencang ya, cukup didengar oleh diri sendiri. Baik. Seperti kalimat usolli fardhal maghribi, usolli fardhal isya'i, dan seterusnya. Nah, kemudian Aisyah meriwayatkan karena Rasulullah SAW yaftatihu salata bitakbir. Rasulullah SAW memulai salat dengan takbir. Nah, jadi kesimpulannya bab niat ini pertama, niat itu adalah perkara yang sangat penting. Tidak sah suatu ibadah tanpa ada niat, ya. Niat itu diletakkan dalam hati, sedangkan lisan fungsinya untuk mengingatkan, untuk menguatkan hati, ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan melafazkan niat. Yang melafazkan niat itu tidak wajib, yang wajib itu dalam lafaz niat itu hanya kalau kita khawatir apa namanya hati itu menjadi melawung, ya, menjadi bingung atau melamun, maka kuatkan dengan lisan. Usolli fardhu zuhri dan seterusnya. Nah, ketika kita menyebutkan niat, maka pastikan semua komponen ada. Yang pertama adalah menyengaja dalam salat dengan kalimat usolli. Jadi usolli itu maksudnya saya sengaja salat. Ya. Kemudian yang kedua, selain menyengaja sholat, niat yang menyengaja sholat, yang kedua adalah menyebutkan jenis sholatnya, apakah fardu ataukah sunnah. Usolli fardhu, usolli sunnata. Yang keempat itu adalah jenis sholatnya, apakah fardu, zuhur, ataukah sunnah rawatib. Nah ini ya, jadi pegangan kita ya ketika kita menyebutkan akan niat tadi. Tapi sunnah-sunnah ketika berdiri. Ya. Bab 5 ini sunnah-sunnah ketika berdiri. Bab niat sudah selesai ya, sudah hatam insyaallah. Sekarang masuk ke sunnah ketika berdiri. Apa saja? Yang pertama, kesunahan ketika kita berdiri, sholat, itu menundukkan kepala dengan mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Jadi pandangan kita itu ke tempat sujud, bukan ke ujung jempol. Jadi ketika kita berdiri nih, maka pandangan kita ke tempat sujud, ya, bukan ke ujung jempol. Kenapa? Karena hadisnya ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla rafa'a basarahu ila syama'i wa nazalat alladzina hum fi salatihim khashi'un faqa'a ra'sa. Jadi sesungguhnya Rasulullah biasanya ketika mengerjakan salat mengangkat pandangannya ke langit. Kemudian turun ayat, mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Maka beliau lalu menundukkan kepalanya. Ya, malah nanti yang menjadi syarat tidak sah atau yang bisa membatalkan pahala puasa itu ada dengan menengadahkan tangan ke atas. Itu tidak boleh. Kemudian tidak mengangkat pandangan mata ke atas, ini ada hadis. Yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila samai fi sholati aw la tarju ilaihi. Ya, tidak boleh seorang kaum mengangkat pandangannya ke Syam, ya. Ke Syam fi sholatin, baik dalam salat awal yarju ilaihi. Tidak boleh ya kita mengangkat tangannya ke kepala ke atas. Allah, tidak boleh, harus menundukkan. Jadi pandangannya ke tempat sujud, ya, sedangkan mengangkat pandangan mata ke atas itu tidak boleh. Tidak melihat sesuatu yang dapat melupakan, mengecohkan dan mengacaukan kehusuan sholat. Jadi sholat itu kalau sudah khusyuk, lihat ke sajadah saja, ke tempat sujud, jangan tengok kanan tengok kiri. Ya, itu malah nanti menambah tidak khusyuk. Ya. Atau ada bunyi dikit ternyata kayak berhenti sejenak terus mendengarkan apa sih bunyinya gitu ya. Ya biarkan saja, itu kan sedang fokus sholat, ya sedang fokus sholat. Kana kiram li Aisyah satarat fihi janibat baitiha faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amitni anna khirabaki aw yu'adzira sallallahu ya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amiti anna khiramaki hadza fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu fi salat. Dulu Aisyah
ya, memiliki kain tipis yang ia gunakan menutup samping rumahnya. Maka Rasulullah bersabda, singkirkanlah kain tipis itu dariku, sebab gambar-gambarnya itu selalu hadir dalam sholatku. Jadi sholatnya Nabi tidak khusyuk ketika melihat gambar. Baik, saya kira sekira cukup dulu ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan masalah tadi niat, kemudian eh, terkait dengan sunnah-sunnah ketika berdiri. Masih banyak beberapa sunnah yang belum disebutkan hari ini, seperti merenggangkan kaki, memakai sarung atau celana, ya. Kemudian juga masalah memejamkan mata lagi sholat, apakah boleh atau tidak. Kemudian lain sebagainya. Sebuah doa sebelum takbir. Apa doa bacaan sebelum takbiratul ihram. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin kalau ada yang mau ditanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas penjelasan materi pada kesempatan siang hari ini. Berikut sudah ada pertanyaan Ustaz. Yang pertama dari Ibu Ani. Untuk niat apa boleh dalam bahasa Indonesia Ustaz? Yang pertama. Lalu yang kedua, Ustadz, jika kita buru-buru mengajar sholat, apa bisa langsung takbir, tidak usah menyebutkan serangkaian ucapan niat, yang seperti menyebutkan nama sholatnya, terus fardu sunnahnya gitu, karena langkah kita ke masjid sudah pasti niat sholat di waktu tersebut. Demikian. Ya. Yang pertama, apakah boleh niat menggunakan bahasa selain Arab? Boleh tadi ya. Yang penting disebutkan dalam hati saja, tidak dilafazkan. Ya, niat sholat subuh 2 rakaat jadi makmum misalnya. Ya. Jadi tadi menurut keterangan di kitab ini boleh menggunakan bahasa lain selain bahasa Arab, yang penting disebutkan di dalam hati, tidak dilafazkan. Kemudian untuk niat apa boleh jika buru-buru mengejar sholat, apa bisa langsung takbir, tidak usah menyebutkan serangkaian ucapan niat karena kita ke masjid sudah pasti niat sholat waktu tersebut. Ya, pertama, terburu-buru ke masjid itu juga tidak boleh. Ya, al-azal itu minasyaitan. Jadi ketika kita eh, jalan ke masjid, kemudian ternyata di masjid sudah memulai sholat, maka jalan biasa saja. Gak usah buru-buru ingin mengejar rokaat. Ya, pertama itu salah kita sendiri karena telat datang ke masjid. Yang kedua itu dilarang. Kenapa dilarang? Karena nanti sholatnya tidak benar, terengah-engah, tersengal-sengal gitu kan, tidak khusyuk malah jadinya. Atau makan keringetan, gitu ya, keringetan karena mengejar berjamaah. Tidak apa-apa, santai saja, jalan seperti biasa. Ketika tiba di masjid, ikuti apa yang imam sedang lakukan. Gitu. Itu yang pertama dari sisi terburu-burunya aja sudah terlihat. Yang kedua, niat itu tadi apa? Qasdul fi'li muqtarinan bi fi'lihi. Jadi niat itu menyengaja melakukan satu ibadah berbarengan dengan gerakannya, amalnya. Nah kalau di jalan-jalan lari kita niat sholat, kan itu belum sholat. Kita lagi lari-lari, kalau niat lari mungkin bisa. Niat saya lari menuju masjid itu boleh. Tapi kan niat itu ya niat berbarengan dengan, maksudnya diiringi dengan amal sholatnya. Gitu ya. Jadi tidak bisa misalkan kita niat di jalan, ya kan sudah pasti kita ke masjid pasti kita akan sholat. Ya belum tentu kan. Ada orang ke masjid kayaknya nyuri kan. Lari-lari ke masjid nyuri apa? Nyuri keropak. Gitu ya. Jadi ya niat itu harus dengan barengan dengan amal ketika kita melakukan ibadah tersebut. Gitu ya. Nah tadi ada beberapa hadis memang membolehkan ya ketika kita masuk ke tempat sholat, sholat imamnya sudah melakukan sesuatu, langsung takbir saja. Ya, tidak perlu lagi niat usolli fardhu subhi dan seterusnya, misalkan. Takbir itu ada yang membolehkan, ya. Walaupun al-Afaqih berpendapat tetap niat saja. Ya, khawatir ini kan sholat itu kalau tanpa niat tidak sah. Tidak sah. Maka ya sudah kita niat saja. Niat itu kan cukup 3 disebutkan sebenarnya. Yang pertama itu niat sholat apa, kemudian yang kedua niat menyengaja sholat usolli tadi, kemudian sholat apa, terus wajib atau sunnah, udah 3 aja cukup. Usolli fardhu subhi sunatan makmuman ditala, Allahu akbar atau barengan, ya langsung ikuti imam sedang apa. Nah, jadi memang tadi ada pendapat boleh ya ketika kita masuk ke barisan saja langsung,
langsung takbir, langsung kita mengikuti gerakan. Ya. Baik, Allah miswab. Kita cukup ya. Cukup Ustaz. Silakan. Nah, Mungkin silakan Ustaz untuk kuis. baik, kuis. Kuis yang pertama. Ya. Ketika kita niat sholat, ya, penyengaja sholat, ada 3 hal yang minimal disebutkan ketika kita niat. Apa saja? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Dari Kang Ihsan ini menyengaja sholat disebutkan jenis sholat dan jenis kewajiban wajib atau Masya sunnah. Allah, ya, beliau udah menebak ya pertanyaan keluar apa ya. Ahsan tuh Pak Ihsan, barakallahu fiik. Baik, yang kedua ya. Yang kedua, Pak Ihsan. Ya, silakan. Baik. Ketika kita sholat, mata kita arahnya kemana? Kita melihat apa ketika kita berdiri dalam sholat? Kita berdiri dalam sholat, maka mata kita diarahkan ke mana? Pandangan kita diarahkan kemana? Ke atas, lurus, lihatin punggung makmum atau lihatin punggung imam. Ya. Kalau makmumnya pakai baju jersey, ini kelihatan ya klubnya. Ini ada dari Mbak Nida, menundukkan kepala dengan pandangan ke tempat sujud. Ya, sahih. Ya. Ya. Pandangan kita fokuskan ke tempat sujud. Ya. Tidak juga melihat jempol kita ya ketika berdiri. Kalau nanti ketika ruku, nah itu baru ada apa namanya anjuran untuk melihat kaki kita. Tip, syukran, barakallahu fiikum, jazakumullah khair. Ya. Satu lagi nih ada pertanyaan. Ah, Mungkin dari Pak Pinaya ya. Ikut sholat berjamaah di masjid tapi imamnya selalu kecepatan atau kurang tumaninah, itu bagaimana hukumnya? tip. Walaupun sholat berjamaah, ya walaupun sholat berjamaah, sebenarnya alasannya begini. Pertama, memang menjadi imam itu tidak sembarangan. Ya. Menjadi imam itu tidak sembarangan. Harus dilihat dari sisi yang pertama bacaan Al-Qur'annya, kemudian yang kedua kefakihan terhadap agamanya, yang ketiga usianya. Ya. Tapi yang diutamakan itu dua pertama sebelum yang ketiga. Jadi bacaannya sama kefakihannya. Kalau usia kan relatif ya. Kadang yang tua banyak ilmunya, kadang juga yang tua sedikit ilmunya. Tapi alangkah baiknya kalau sudah usianya lebih tua, ilmunya banyak, terus bacanya juga sesuai. Maka ini bisa diizinkan sebagai imam. Nah, ketika tidak ada yang begitu ya berarti diturunkan grade-nya. Tetap 3 kriteria tadi, tapi grade-nya diturunkan. Gitu ya. Tidak usah banyak-banyak ilmunya, bacaannya juga diturunkan. Maka dia bisa menjadi imam. Ini tentu ini ketetapan DKM harusnya ya, menetapkan siapa yang jadi imam. Jadi tidak boleh sembarangan jadi imam. Ya, makanya orang yang berilmu, nah orang yang tahu diri itu biasanya nggak mau jadi imam. Ya. Tapi orang yang berilmu harusnya jadi imam. Ya, ketika di tempat umum misalkannya di rest area misalkan kita merasa harus yakin saya itu ilmu sholat udah bisa gitu, minimal ilmu sholat lah, rukun, sah, sholat dan sebagainya, terus bacanya juga cukup gitu. Ya sudah, harusnya maju dia jadi imam gitu. Ya malah dorong-dorong, kamu aja nanti ada yang mau jadi nanti pas mau kepaksa bacanya berantak kan kacau kan jadi nyesel kenapa nggak saya tadi ya padahal saya bacanya lebih bagus dibandingkan dia. Udah kalau yakin maju aja gitu ya. Tapi kalau kita di tempat di kampung ya misalkan kita datang ke kampung seseorang memang adabnya itu tidak bisa seperti tadi di tempat umum ya. Kalau di tempat umum kan setelah sholat yang pertama kan setelah berikutnya kan nggak ada imamnya udah beres gitu. Siapapun mesti jadi imam itu boleh kita langsung maju. Tapi kalau di tempat yang memang itu kampung milik ada sahibul baitnya maka kita harus izin dulu. Walaupun kita ilmunya lebih tinggi kemudian bacanya kita lebih bagus ya usia kita juga lebih sepuh misalkan tetap kita harus minta izin sama sahibul bait itu adab. Masya Allah ya. Nah, kalau diizinkan baru kita. Kalau tidak diizinkan ya sudah kita jadi makmum. Nah, permasalahannya ketika imam bacaannya itu berantakan, ya, misalkan tidak tumanina menurut kita gitu ya. Pertama secara sholat berjamaahnya sah. Karena setiap amal itu dikembalikan kepada amalnya masing-masing. Ya, amalnya dikembalikan kepada amalnya masing-masing. Ya. Nah, para ulama menyebutkan itu masih sah sholat berjamaahnya, makmumnya dapat pahala berjamaah, ya. Nah, memang imamnya ini akan ada apa namanya ya sedikit kesalahan, ya, tentu juga akan ada konsekuensinya. Nah, maka kita sebagai makmum baiknya
ya bisa menegur ya dengan cara yang ahsan ya. Caranya bisa bertanya ya, atau misalnya nulis surat apa ke kotak saran misalkan ya, biar nggak ketahuan siapa yang nanya gitu ya. Itu harus begitu. Kalau berani langsung langsung face to face ya monggo gitu ya. Nasihatin Pak, kayaknya bacanya gini 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 misalkan. Nah, silakan. Tapi yang jelas amaluna amalukum. Ya amal kita juga amal mereka itu masing-masing. Baik, wallahualam. Ya. Ustaz Supran, jazakumullah khairan katsira atas penyampaian materi, jawab pertanyaan dan juga kuis yang telah disampaikan. Akhirnya kita sampai juga di penghujung kajian pada kesempatan siang hari ini. Marilah kita tutup kajian pada siang hari ini dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.